Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi A semester 2 dengan nomor NIM 187205014. Di sini saya akan membuat video sebagai proyek UAS mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsi MM Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) sejak adanya coronavirus di SEASE 2019 COVID-19. Virus ini telah menyebar ke seluruh belahan dunia dan sampai saat ini masih menjadi perbincangan. Awal kemunculan COVID-19 pertama kali muncul diduga di pasar hewan kota Wuhan, Cina, sampai akhirnya menyebar dan menjadi pusat perhatian di Indonesia. Pada bulan Maret 2020 lalu, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien COVID-19 di Indonesia. Sejak munculnya wabah virus corona, timbul berbagai masalah. Sebab virus tersebut tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, serta mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara. Salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, luring, tetapi pada masa pandemi ini, sistem pembelajaran tersebut tidak lagi berlaku guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pada awalnya, pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan dilakukannya kebijakan social distancing tersebut dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun, ternyata kebijakan tersebut tidak dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Hingga pada akhirnya pemerintah meliburkan berbagai tingkat jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini, karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting dari sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring, pembelajaran dalam jaringan, melalui berbagai platform mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, student, dan media pembelajaran lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Ilustrasi pembelajaran daring. Teknik pendidikan daring tersebut dilakukan oleh berbagai tingkat jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, mulai dari perguruan tinggi. Dalam pembelajaran daring, biasanya para siswa dan mahasiswa dituntut agar lebih kreatif, seperti diberi tugas untuk membuat konten di YouTube yang berisi materi pembelajaran, membuat video TikTok yang berisi informasi positif, membuat poster ringkasan dari materi, membuat artikel yang informatif, memposting video yang berisi pengetahuan di berbagai sosial media, membuat rangkuman makalah di PowerPoint, dengan memberikan animasi pada tulisan dan ide kreatif lainnya. Selain ide-ide kreatif tersebut, para siswa dan mahasiswa juga diberikan tugas melalui online oleh para guru dan dosen, dengan menganjurkan pengumpulan tugas yang diberikan melalui sistem yang disediakan oleh setiap sekolah dan kampus sebagai kebijakan yang diterapkan. Karena setiap sekolah atau kampus pasti menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, mulai dari pengumpulan tugas melalui laman e-learning di Google, melalui student, melalui WhatsApp, melalui email, bahkan dengan datang langsung ke sekolah atau kampus untuk sekedar mengumpulkan tugas, tetapi harus dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada awal mula diberlakukannya pembelajaran daring di Indonesia, para siswa dan mahasiswa mengalami beberapa kesulitan mulai dari gaptek,
teknologi, kendala internet, kendala jaringan di berbagai daerah terpencil, susah sinyal, pembengkakan biaya kota, kurang paham dengan beberapa mata pelajaran yang bersifat praktek dan menghitung. Selain itu, keluhan dari para wali murid pada tingkat TK dan SD pun muncul karena telah menambah beban mereka untuk mengawasi dan mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran. Tidak hanya murid, pengajar pun harus beradaptasi lagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh daring, yang dimana sistem pelajaran tersebut memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Oleh sebab itu, kita patut mengapresiasi kerja keras para guru dan dosen, karena dengan adanya perubahan metode pelajaran dari luring menjadi daring tentu bukanlah hal yang mudah, apalagi perubahan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan belum ada persiapan sebelumnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat sudah terbiasa dan harus menerima serta mendukung adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah di dalam dunia pendidikan. Sebab pada masa pandemi ini, sistem pelajaran daring merupakan langkah yang paling tepat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Menurut saya, dalam sistem pembelajaran jarak jauh yang dianjurkan pemerintah, masih banyak kendala seperti kendala pada jaringan, susah untuk memahami materi yang diterima atau ditangkap oleh siswa maupun pelajar, dan banyak keluhan seperti diberikan tugas yang banyak. Namun, di samping itu, terdapat sisi positif dalam sistem pembelajaran dari salah satunya yaitu orang yang tadinya tidak mengerti menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop jadi mengerti semenjak diberlakukannya pembelajaran daring serta work from home karena di Indonesia diharuskan untuk menggunakan teknologi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.